Halo Re, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Verly. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Puasanya masih lancar? Semoga aja kita tetap diberi kesehatan terus. Juga di masa pandemi ini kita nggak bisa mudik lebaran, nggak bisa jalan-jalan. Semoga kita bisa diterimalah ya dengan kondisi seperti ini. Oke, di episode podcast kali ini yang pastinya aku nggak pernah sendirian. Pasti aku bawa bintang tamu yang sangat spesial dengan tema hari ini bareng UKM Sinematografi. Halo, di sini aku bareng Mas Bukri. Halo Mas Bukri. Halo semuanya, halo pendengar UKM, podcast UKM, Oke, Mas soal Bukri boleh UKM. nih kenalan sama Ya, teman-teman pendengar. ya, halo, aku Mukri, aku Ketua Sinematografi UNER periode 2021, aku dari Antro 2018. Wah, anak antro nih. Halo Mas Iya, Bukri. iya, Gimana halo Mas Kak kabarnya Verly. sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun puasa dan pandemi gini ya, harus Iya, semangat sih emang. harus semangat. Gimana nih Iya, kabar-kabar yang katanya nggak bisa libur? Liburnya iya, cuma sedikit. diperpendek. Bener, Diperpendek ya sudah lah diperpendek. ya. Sudah diperpendek, tugasnya diperbanyak, waduh. Aduh ya itu bener banget. THR, Iya, tugas hari iya, raya iya, tugas hari namanya. raya benar. Oke, oke. Kita harus tetap semangat dong Mas ya. Tetap Benar, produktif. benar. Satu produktif. Oke, Mas Mukri. Boleh nggak sih Mas cerita sedikit nih sama teman pendengar tentang Mm-mm. UKM sinematografi itu apa aja sih Mas? Mungkin bisa ceritakan sedikit mungkin tentang kegiatannya atau ya secara garis besarnya lah. Silakan Mas. Oke, oke. UKM sinematografi itu adalah UKM yang bergerak di audiovisual, jadi film, videografi gitu. Nah, awalnya UKM Sinema itu berasal dari UKM APS. Kalau kalian tahu Erlangga Photography Society, nah itu ada divisi sinematografi dan mecah sendiri jadi UKM sendiri bergerak di videografi dan perfilman. Karena sesuai dengan jargonnya nggak cuma nonton ya, kita nggak cuma nonton film, tapi kita juga bikin film, review film, Hmm, terus pergi ke festival juga, jalan-jalan keluar kota yang undang kami, kayak festival film di Jogja, Solo, Bandung, dan sekitarnya. wah, keren dong Mas. Itu bener-bener kayak Ya, bikin mini movie gitu kayak apa? Short movie gitu-gitu ya Mas berarti. ya kita juga bikin short Oh, movie, kadang ide cerita dari anak-anak sinema sendiri atau kita kolaborasi dengan pihak luar. itu kalau misalnya bikin-bikin kayak video kayak gitu-gitu, apakah itu sudah memang ada prokernya? Semisal 1 tahun kepengurusan tuh harus misal kita harus bikin 5 movie atau gimana Mas? Kalau bisi apa namanya? Sorry, bikin bikin konsep kayak gitu. Oke, jadi pembuatan film di sinema itu ada dua, independen sama Lunar Film Project. Yang independen itu ya pribadi, ide cerita langsung, dan nanti kita nentuin sendiri yang ngembangin skripnya siapa, yang mengarahkan produksinya siapa, produksinya siapa. Nah, tapi kalau Lunar Film Project itu yang memang difasilitasi oleh sinema. Biasanya dulu pakai dana sinema sama dana dari rektorat, tapi agak terhambat ya akhir-akhir ini ya karena pandemi juga, Iya, jadi benar. aktivitas juga dikurangi. Nah, biasanya didanai, terus kita fasilitasi, kita siapin alumni-alumni yang apa ya, handal di bidangnya, kayak di bidang script writing, produser Mhm. dan sebagainya, itu mengawal cerita apa, ide cerita tersebut. Jadi bedanya di situ. Nah, biasanya memang kami targetin tuh satu periode ada berapa film, minimal biasanya kalau nggak pandemi itu bisa sampai 14 film kita produce, Wow, keren. 10 sampai 14 lah, karena ditambah Iya. juga film anggota baru kan. Anggota baru tuh wajib Hmm. bikin film pendek dan memutarkannya di pemutaran film Oh. pendek anggota baru. Biasanya kayak gitu. Itu aja anggota barunya udah dapat 4 film. Nah, lainnya biasanya dari anak-anak yang emang gabut gitu. Ih, gabut aja menghasilkan karya nih. Keren Iya, banget anak benar. sinematografi. Nih Mas, ngomong-ngomong soal yang tadi apa namanya bikin film ya. Kalau di masa pandemi nih Mas, apakah dari UKM sinematografi ini kayak masih kita tuh kayak masih kalian apakah masih produksi film atau hanya dibatasi mungkin kayak gitu? Oke, kita masih produksi film ya yang jelas. Cuman memang kuantitasnya berkurang. Jadi dari segi jumlah kita nggak sebanyak tahun-tahun seperti biasanya. Karena Mhm. anggota baru kemarin kami tidak berani buat ngadain pemutaran dan produksi film karena ada beberapa anggota kami yang memang sudah positif, dan juga waktu itu ada beberapa keluarga yang menolak untuk mengadakan produksi. Jadi kita nggak berani buat ngadain produksi. Dari situ aja udah berkurang yang pertama. Tapi kita seiring berjalannya waktu,
kami juga bisa beradaptasi dengan bikin film secara online kayak konsep dengan Zoom, kayak film magang kemarin lewat Zoom. Jadi pemutarannya sedaerah-sedaerah aja, ditambah juga konsepnya tuh kayak ya bercerita melalui layar laptop atau HP lah, seperti itu ya. Banyaklah isu-isu yang bisa diangkat. Dan terakhir kami produksi film kemarin itu kolaborasi sama agensi model. Itu kita berani dan alhamdulillah lancar sampai sekarang, nggak ada masalah. Itu aja sih. Udah mulai berani lah kalau sekarang gitu. Jadi bener-bener kayak kangen masa-masa offline ya Mas. Jadinya Iya, kalau iya bener bahan-bahan banget. itu. Iya, Iya dulu emang. kalau nge-crew banyak, kalau pandemi dikurangi nge-crewnya. Iya, kayak dari saya sendiri pun kayak saya suka banget Mas di balik layar gitu ya. Saya kan pernah ikut broadcast juga hampir sama lah mirip-mirip di dunia entertain. Keren sih, kayak ya di balik layar tuh ternyata keren. Dan ketika lihat hasilnya tuh kayak benar-benar memuaskan banget, dilihat banyak orang gitu ya Mas. Ada kebanggaan gitu, Iya, ada kepuasan, aduh anjir, hasilnya selesai gitu. Nah gini Mas, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kayak dari Mas Mukri sendiri nih, pengalaman apa sih Mas yang mungkin paling nggak bisa dilupain ketika Mas selama ada di UKM sinematografi ini? Yang jelas adalah ketika di Sekre sih, karena di Sekre itu kita tahu kayak udah kayak bukan UNER gitu, kayak sekolah seni gitu. Ya for your information aja, banyak anak sinema yang merupakan mahasiswa yang tidak boleh sekolah seni, jadi pelariannya ke UKM sinema. Ya, jadi kita bisa ngerasain feel yang beda lah di Sekre. Kita kalau UKM anak sinema tuh seringnya main PS, main laptop sampai nginep gitulah di Sekre. Terus kalau puasa tuh enak, jadi buka dapat makanan dari Ulas, sahur juga dapat dari Ulas. Jadi ya anak-anak kos, anak-anak rantau, anak-anak sinema ya seneng lah dengan hal tersebut. Ya paling diseneng sih ya momen-momen di Sekre tuh kayak akustikan, ngegame, ngegibah. Ya gitu. Bikin film nggak terencana juga pernah. Jadi itu nggak terlupakan sih gitu. Berarti kebersamaan antar anggota berarti ya di UKM. Bener. Ya itu alasanku mau masuk sinema sih. Keren sih emang, kayak sebenarnya semua UKM sih Mas, aku rasa kayak itu tuh bener-bener keluarga baru lah yang nggak ada jaim-jaimnya dan kayak udah keluarga, bener gak sih Mas? Benar banget. Kayak ngerasa wah deket banget deh, pokoknya nggak bisa lepas sama mereka. Betul. Oke, untuk Mas Mukri sendiri nih, mungkin bisa dikasih tahu nih kepada teman-teman pendengar, kenapa sih kok mereka itu harus masuk ke UKM sinematografi? Kenapa kok harus masuk ke UKM sinematografi? Karena UKM sinematografi itu bakal ngasih kamu pengalaman yang luas banget gitu loh. Karena sesuai dengan jargonnya, nggak cuma nonton, aktivitas kita banyak banget kan. Sinema dibagi jadi 4 divisi: produksi, edukasi, organisasi, sama eksibisi. Itu benar-benar kompleks banget untuk perfilman dan pengalaman berorganisasi kamu gitu. Yang pertama misal kayak edukasi, kamu bisa ngerti gimana cara mengkritik film, cara mereview film, cara membuat konten podcast dan review melalui podcast dan thread Twitter, website. Lalu juga pernah kita bikin seminar juga. Terus kalau di eksibisi kita jadi tahu bagaimana cara mengapresiasi film, gimana cara mendistribusi film, lalu membuat pemutaran, membuat festival. Kalau produksi itu ya menjaga kualitas film itu gimana, cara berorganisir ketika produksi film itu gimana, dan organisasi tentu kayak internal gitu. Jadi kita bisa belajar berorganisasi dan membuat solid angkatan gitu sih. Kalau menurutku benar-benar kompleks di sinema. Karena selain itu juga belajar film kan nggak cuman directing, editing, bikin skrip naskah, tapi juga ada make up, ada wardrobe, ada belajar tata cahaya, lighting, kayak setting kamera. Betul, kamera, kayak DOP gitu ya. Ya. Nah nih buat teman-teman pendengar, bener-bener kayak kalian ngerasa kayak banyak banget yang didapetin meskipun ini hanya UKM ya Mas, bukan sekolah film. Ini hanya UKM. Kalian udah kayak mendapatkan setara dengan kalian seperti sekolah film. Bisa jadi kayak gitu, bisa dikatakan kayak gitu ya Mas. Iya, apalagi alumninya banyak yang bergerak di production house film. Ya mungkin sama kayak APS, sama dengan hal-hal UKM lainnya, banyak alumni yang malah nggak kerja di jurusannya, malah di bidang UKM-nya. Banyak sih, sering terjadi. Iya, makanya tuh kita tuh kuliah jurusan sinema, UKM-nya antro sih. Jadi kebalik.
Jadi Iya, kebalik. begitu. Oke, oke. Nah, ini Mas, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman nih yang mungkin banyak ditanyakan. Kalau misalnya Mas kayak nggak punya keahlian nih dalam mungkin nggak punya kamera atau nggak punya Oke. keahlian buat nge-shooting kayak yang bener kayak gimana itu kira-kira boleh nggak sih Mas masuk ke UKM sinematografi? Oke, nah background anak sinema tuh macam-macam. Ada yang memang pinter teknis, ada yang paham film, dan ada yang organisatif. Aku sendiri awalnya nggak bisa ngapa-ngapain, beneran deh, nggak bisa Iya, editing, nggak bisa pengoperasiin kamera, nggak punya taste dan segala macam, nggak bisa iya. bikin naskah juga gitu. Tapi aku daftar, tapi dengan modal ya percaya diri dan mau belajar sih yang paling penting. Yang paling penting di sinema tuh mau belajar. Mm-mm. Itu udah bisa dapat macam-macam. Jadi aku selama berapa tahun, udah 3 tahun, hampir 3 tahun di sinema, aku udah bisa editing, aku udah bisa script writing, Keren. aku berani buat ngedirect, aku Ya. bisa memiliki taste dalam mengarahkan tata gambar, aku bisa nge-treat talent atau nge-treat aktor dan aktris buat acting itu gimana. Jadi memang yang paling penting mau belajar dulu, terus kalau udah masuk di sinema ya aktif ngikutin berbagai macam kegiatan sinema. Kalau ada syuting mau Bener-bener. ikut, kalau Buat mau minta ngembangin ayo diri gitu ya ajakin Mas ya? aku. Benar. Heeh, Kalau bener. kalau memang Upgrade. kalau masuk sinema tapi nggak buat apa ya, cuman buat ikut aja tapi nggak buat belajar ya eman. Jadi memang Iya, harus bener banget. ada kemauan buat belajar sih. Sama seperti UKM lainnya. Mungkin Hmm, UKM lainnya kayak bela diri nggak bisa bela diri awalnya, nanti bisa bela diri mungkin. Kayak iya, gitu sih, bener. sama di sinema juga gitu. Nah, Nggak mesti nih, harus pinter film. bener sih, kayak itu kesempatan banget harus dimanfaatkan dengan baik untuk Iya, mengembangkan banget diri. tuh. Nah, buat teman-teman pendengar nih, jangan khawatir banget. Kalian harus benar-benar kayak harus masuk deh kayaknya di sinematografi. Kayak kompleks banget nih penjelasan dari Mas Mukri, kayaknya seru banget kegiatannya. Iya Juga dong, iya. Oke, oke Mas Mukri kayaknya jangan terlalu banyak juga ya Mas, karena kan biar mereka yang para pendengar ini penasaran dan Oke, akhirnya mau masuk ke UKM sip. sinematografi. Oke, Mm-mm. oke Mas Mukri mungkin di akhir-akhir nih mungkin Mas Mukri mau kalau misalnya teman-teman pendengar pengen tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi siapa Mas kira-kira? Adakah Oke. Instagramnya? Ada di Instagram @sinematografi_UA, itu ada link tree-nya, CP-CP-nya juga ada di sana Oke, semua, dari WA, Line, terus Twitter, ya, itu ada semua. oke. Terus Jadi, bisa juga dengerin YouTube WC. kami, tonton YouTube Lihat, kami, dengerin sama podcast nonton. kami. Oh, ada Ada di podcast juga. Cinematalk. Ada Oke, juga oke, oke. Cinematalk namanya. Oke, nanti kita bantu deh Mas. Jadi buat teman-teman di rumah jangan khawatir banget kalau misalnya Mantap. tadi Makasih. kurang dijelaskan sama Masnya, nanti akan kita tulis di description box-nya. Jadi banyak banget Sip, sosial media. Kalian bisa langsung klik benar. di situ, jelajahi semuanya. Oke, Mas Mukri terima Benar. kasih banyak ya atas waktunya. Oke, terima kasih. Semoga Semoga bisa sukses. Welcome. sehat-sehat terus ya di rumah. Amin. Oke. Oke, buat Semoga bisa teman-teman, produktif lagi nih. amin, amin, amin. Iya, Dan bisa amin. offline sebenarnya. Iya sih. Heeh. Oke, buat teman-teman pendengar suara UKM, terima kasih banget kalian udah dengerin episode bareng sinematografi. Dan semoga teman-teman di-share terus ke teman-teman yang lain buat bisa mendengarkan podcast ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ada sinematografi nggak cuma nonton. Iya. Perkom cuma jadi juara. Iya, bener banget. Terima kasih ya, Mas. Yo,